Bapak Ibu, kita mulai bersama untuk persiapan kita dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas utama. Baik, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, dan yang kami hormati teman-teman pengawas utama dari LPMP Jawa Timur yang saat ini bersama-sama mengikuti persiapan dalam rangka pengawasan seleksi P3K Guru tahun 2021 tahap yang pertama. Sebagai laporan Pak Rizky bahwa kita ada 52 orang petugas yang ditugaskan oleh lembaga untuk menjadi pengawas utama dalam rangka seleksi P3K Guru di Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah mengikuti beberapa rakor. Yang pertama dengan Dinas Pendidikan Provinsi di Hotel Shangri-La Surabaya. Dan yang kedua, kita juga mengikuti rakor bersama-sama dengan selanjutnya kita juga mengikuti pembekalan khusus untuk Monef yang kemarin sudah dilaksanakan oleh PTK. Jadi beberapa tahap sudah kita ikuti, cuman masih banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan kita semua, dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas dan mempersiapkan langkah-langkah kita ke depannya. Sehubungan dengan persiapan langkah-langkah ke depannya, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala di dalam membekali kami untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas utama seleksi P3K Guru ini. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pengarahan, memberikan pembekalan bagi kita pengawas utama yang telah ditugaskan ini. Demikian Pak Rizky, sedikit laporan. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak untuk pengarahannya. Terima kasih Mas Aan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Syukur alhamdulillah siang hari ini, walaupun masih dianggap siang saja, kita semua masih diberi kesehatan dan kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan tugas besar. Kenapa saya kok mengatakan tugas besar? Karena yang pertama, LPMP Jawa Timur, kalau Bapak Ibu lihat sekalian, dari 114 kebutuhan pengawas utama, yang 52 itu ada di Jawa Timur. 52 ada di LPMP Jawa Timur. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita mendapatkan kepercayaan yang lebih dari GTK. Itu tentu tidak lepas dari kinerja Bapak Ibu selama melayani GTK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus untuk pemantauan pelaksanaan P3K Surabaya ini jadi salah satu sasaran monitoring dari Pak Dirjen GTK, Pak Iwan Sahril. Besok sudah akan hadir ke Jawa Timur, ke Surabaya, dan yang dikontak juga yang pertama adalah LPMP, bukan P4TK. Ini adalah suatu kepercayaan yang dari GTK kepada kita, sehingga pesan saya, kita tidak boleh melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan panduan. Kalau melihat dari penugasan, kita akan ditugasi mulai tanggal 11 Pak Aan ya. Iya, benar Pak. Betul Pak. Tanggal 11, ya tanggal 11. Tanggal 11 itu padahal belum dilaksanakan ujian. Kemudian tanggal 12 juga belum dilaksanakan ujian. Sampai dengan nanti tanggal 13, 14, 15, 16, 17. Artinya ada 7 hari penugasan terhadap Bapak Ibu sekalian. Pesan saya Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus dikoordinasikan adalah yang pertama, satu, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat, karena tempatnya ini ada di Kabupaten Kota.
Nah, kemudian juga memastikan, Bapak Ibu sekalian juga harus tahu jumlah peserta yang ada di sana berapa sebenarnya. Jumlah peserta untuk sesi 1 berapa di hari pertama, jumlah peserta untuk di sesi yang kedua berapa, sehingga tahu dari sekian yang terundang, yang tidak hadir berapa di setiap harinya seperti itu. Nah, pertanyaannya juga perlu ditanyakan kepada daerah. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ini berkoordinasi, satu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terkait dengan peserta yang asalnya dari sana. Yang kedua, cabang dinas yang melaksanakan di Kabupaten Kota itu tersebut juga perlu dikoordinasikan, ditambah dari kepala sekolah yang menjadi tempat. Ini harus memastikan. Satu, memastikan apa? Memastikan kesiapan tempat. Apakah kalau pesertanya 100, labnya ini atau komputernya itu juga sudah disiapkan 100. Itu fungsinya Bapak Ibu sekalian di hari pertama itu. Kemudian di hari kedua tentu ini adalah proses pelaksanaan tes antigen, kalau nggak salah, rapid antigen di kabupaten kota masing-masing. Ini juga perlu dipastikan. Satu, di mana tempat tes antigennya, kan tidak mungkin di sekolah yang akan ditempati, atau mungkin bisa jadi ini perlu juga dikoordinasikan dengan kabupaten kota, sehingga ketika Bapak Ibu sekalian ke sana pada hari Minggu untuk memastikan pelaksanaan tes antigen, ini juga ikut membantu mengatur. Satu, terkait dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan jangan sampai nanti berjubel. Karena apa? Kalau nanti berjubel Bapak Ibu sekalian, nanti ada tangkapan layar kamera dari wartawan. Nah, ini nanti akan terkesan pelaksanaannya menimbulkan kerumunan. Nah, berita itu biasanya sensitif dan menjadi trending yang nantinya akan membuat citra Kemendikbud kita ini menjadi tidak baik. Yang ada di lapangan adalah Bapak Ibu sekalian. Tentu nanti berakibat dari citra dari asal dari pengawas utama itu yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada hari kedua pastikan Bapak Ibu sekalian ikut memberikan arahan kepada peserta agar tidak melaksanakan kerumunan. Kalau misalkan di Surabaya ada 3 TUK, kalau misalnya tempat pelaksanaan rapid antigennya itu ada di satu tempat, berarti 3 orang itu nanti ke sana membantu mengatur proses pelaksanaan tes antigen ini supaya bisa tertib, antri, dan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. Apalagi yang di Surabaya misalnya besok akan khusus untuk dipantau oleh Pak Dirjen GTK, Pak Iwan Sahril. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu saya pesankan. Selebihnya adalah Bapak Ibu sekalian tentu sudah mengetahui, sudah mempunyai instrumen, sudah tahu administrasi apa yang harus dikerjakan, mulai dari SPPD, kemudian kalau menginap di hotel, hotelnya harus yang berapa malam, kemudian laporannya kapan harus jadi. Ini kan Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami tupoksi ini. Kalau memang belum memahami, nanti bisa dikuatkan oleh Mas Aan dan kawan-kawan, sehingga nanti intinya seperti biasanya kita memang melaksanakan pekerjaan dengan tertib, laporan juga tepat waktu seperti yang sudah biasa Bapak Ibu laksanakan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa untuk melaksanakan tugas ini, karena memang evaluasi saya setiap karyawan LPMP Jawa Timur yang bertugas melaksanakan tugas ini biasanya tertib, disiplin, kemudian juga administrasinya juga lengkap. Dan kalau bisa jangan sampai ada nyantol, ketika selesai pekerjaan, laporan selesai, administrasi selesai, sudah diserahkan kepada pihak GTK. Nah, yang perlu dijaga lagi Bapak Ibu sekalian, sopan santun terkait dengan ketika berbicara, kemudian kalau memang ada yang merokok, kalau terpaksa merokok ini harus bagaimana? Sebisa mungkin tidak merokok, kecuali waktu istirahat, mencari tempat tertentu, sehingga nanti kita tidak dianggap nanti seolah-olah tidak bersopan santun yang baik. Intinya ini Mas Aan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada tahap kedua, tahap ketiga nanti yang juga durasi waktunya sama,
di bulan Oktober, tanggalnya nanti tanggal berapa lupa saya, sampai dengan di bulan Desember nanti juga akan bertugas hal yang sama. Pesannya adalah itu pada saat hari pertama Amin 2 memastikan jumlah komputer dengan jumlah peserta itu harus cocok, baik itu nanti dengan di sisi satu maupun di sisi kedua, sesi ke satu, sesi kedua. Yang kedua, pada saat tes antigen Bapak Ibu sekalian mengatur protokol kesehatan, tentu bekerja sama dengan panitia setempat, panitia dinas kesehatan maupun dinas pendidikan setempat. Pada hari pelaksanaan juga sama, Bapak Ibu sekalian sebagai pengawas utama juga harus memastikan protokol kesehatan juga harus lengkap. Apa yang harus dibawa oleh peserta? Kalau misalkan harus membawa masker dan lain sebagainya sesuai pembekalan, ya harus dipastikan peserta ini juga membawa masker face shield misalnya diharuskan face shield, ya harus nanti memastikan itu. Kalau tidak nanti sampaikan atau berkolaborasi dengan panitia untuk bisa bagaimana cara peserta itu agar tertib dan melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saya yakin ini Bapak Ibu sekalian, saya kira ini, terima kasih. Selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Dan Bapak Ibu sekalian semuanya nanti kembali ke kantor juga melaksanakan tugas berikutnya. Terima kasih. Jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian, selain menjaga protokol kesehatan bagi peserta, Bapak Ibu sekalian juga harus menjaga kesehatan. Kalau memang tidak perlu capek, selesai kegiatan langsung istirahat ke hotel. Juga jangan lupa minum vitamin dan protokol kesehatan yang lain juga dijaga. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rizky atas pengarahannya. Baik Bapak Ibu, mohon izin Pak Rizky ini langsung saja nggih supaya kita nggak terlalu lama. Ya, ini hari Jumat soalnya. Saya live Mas ya. Nggih Bapak, matur nuwun. Nggih. Oke Bapak Ibu, mohon izin saya boleh share screen sebentar ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan ini ya. Ini sudah kita siapkan beberapa hal terkait dengan tadi yang sudah disampaikan di grup. Baik, langsung saja saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua, sehat selalu. Ini Bapak Ibu, saya sampaikan yang pertama. Yang pertama kali itu kita mendapatkan surat ini kemarin Bapak Ibu, kemarin siang. Permohonan penugasan pengawas utama untuk pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, surat ini diluncurkan siang, jadi kita harus membuat surat tugas dan menyampaikan itu paling lambat tanggal 9 September pukul 23.59. Jadi kita harus mengirim ke Narahubung Bu AC Priamsari dan Pak Anto Cahyonugroho. Tadi malam jam 10:32 saya kirim ke Pak Anto Cahyonugroho surat tugas. Ya, jadi Bapak Ibu, surat tugasnya ini melalui berbagai macam pertimbangan dari Bapak Kepala LPMP juga Bapak Kepala Subag TU. Jadi mohon izin nanti saya akan paparkan penugasan ini, makanya mulai tadi pagi pertanyaan surat tugas belum kita share dulu ya Bapak Ibu ya. Pada saat ini kita akan sharekan. Nah, Bapak Ibu, untuk nama-nama petugas di sini tidak ada namanya Bapak Ibu. Kita hanya mendapatkan tempat saja. Jadi untuk Jawa Timur itu kita bersama-sama dengan P4 TK, BP PAUD, dan seterusnya. Seperti ini. Dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, LPMP Jawa Timur ya. Terus kemudian Sidoarjo BP PAUD, Mojokerto Jawa Timur, Jombang P4 TK, dan seterusnya. Nah, setelah kami sort, kami kumpulkan secara khusus untuk LPMP Jawa Timur, maka Bapak Ibu kami berdiskusi dengan Bapak Pimpinan, Bapak Kepala dan Bapak Kasubag TU
untuk petugas yang ditempatkan ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing, sehingga kita nggak asal-asal nyampur naruh begitu ya Bapak Ibu ya, tetapi ini pertimbangan dari Bapak Kepala semua. Nah, kita nggak usah melihat ke arah PM4TK, Matematika, IPS, PKN, karena kita fokus ke LPMP Jawa Timur saja. Ini Bapak Ibu, surat tugas untuk kita. Dan ini sudah saya sampaikan ke dinas, ke Jakarta ya, ke GTK, ke kontak person yang ada di surat tadi. Jadi untuk LPMP Jawa Timur petugasnya ada di Gresik, ada di Mojokerto, ada di Bojonegoro, Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, kemudian Kabupaten Banyuwangi, Pamekasan, Sampang, Sumeneb, Bangkalan, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan. Ya, jadi nggak semua kabupaten kota satu ini ya Bapak Ibu, ini setiap nama yang ditugaskan ini langsung ada di satu TUK. Jadi tidak ada yang berdua. Jadi setiap TUK itu satu pengawas utama. Jadi nanti seperti saya tugasnya di SMAN 1 Gondang Kabupaten Mojokerto. Ini jauh Bapak Ibu Gondang. Nah ini nanti nggak ada teman dari LPMP yang di sini ya. Termasuk Mas Evan di SMAN Suko ini sebagai contoh saja. Nggak ada orang LPMP yang lain dalam satu lokasi. Jadi setiap pengawas utama ada di setiap TUK yang sudah ada di dalam surat tugas ini. Oke, jadi ini terkait penugasan, mohon izin kalau memang ada yang nggak puas, ada yang nggak terima dengan penugasan ini, sudah menjadi keputusan Bapak Kepala, juga Bapak Kasubag TU semalam Bapak Ibu. Oke, jadi ini sudah mendapatkan pertimbangan, sehingga kita tinggal melaksanakan saja. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan surat tugas ini langsung akan saya share saat ini juga. Di samping surat tugas ada juga SPPD Bapak Ibu. Ya, jadi sesuai urut-urutan itu lokasi TUK, kemudian surat tugas, SPPD. Ya, SPPD-nya ini tadi saya diskusi dengan Mas Kolis. Semoga bisa terlihat SPPD-nya Bapak Ibu ya. SPPD-nya bentuknya Excel Bapak Ibu. Tinggal nanti saya share, silakan di print dengan halaman yang disesuaikan saja. Nah, itu di sudut kanan atas biasanya tanda tangan dari pejabat LPMP Jawa Timur, tetapi yang dikirimkan ke kami itu adalah langsung dari Jakarta. Tinggal nanti Bapak Ibu memintakan tanda tangan kepala sekolah TUK di sebelah kiri kanan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup kita mintakan tanda tangan kiri kanan ke TUK kita masing-masing. Nah, ini SPPD-nya, ini juga akan saya share bersama dengan surat tugas. Kemudian Bapak Ibu kembali lagi kepada tugas pengawas utama Bapak Ibu. Tugas tanggung jawab kita itu apa saja Bapak Ibu. Nah, di dalam proses pelaksanaan tugas ini, untuk pengawas utama yang pertama itu kita sebagai wakil panitia pusat atau GTK dalam pelaksanaan seleksi kompetensi. Kemudian kita juga harus berada di lokasi lembaga atau sekolah yang menjadi TUK sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan seleksi kompetensi berakhir ya. Jadi dari awal sampai akhir. Ini kita harus ada di lokasi, kemudian bersama dengan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, penanggung jawab lokasi TUK, memastikan kesiapan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tersebut. Yang berikutnya, memastikan pelaksanaan seleksi kompetensi berjalan dengan baik, dan memastikan unsur-unsur petugas seleksi kompetensi bekerja sesuai tugas dan
fungsinya. Ini tugas pengawas utama, ada lanjutan lagi, yaitu mengawasi dan melakukan supervisi pelaksanaan seleksi kompetensi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya penyelesaian dan mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Ini terutama kontak person yang nanti akan saya bagikan juga Bapak Ibu ya. Jadi ini tugas-tugas kita. Nah Bapak Ibu, hal yang kemarin kita dapatkan di dalam pembekalan, tadi pagi sempat disinggung di grup oleh Mas Mula. Iya, jadi Bapak Ibu wajib mendaftarkan di 2 akun ya. Yang pertama yaitu akun pelaporan dan yang kedua akun di dalam tugas sebagai pengawas utama. Nah terus terang ini kita masih belum dapat user dan password untuk masuk ke akun pengawasan atau pemantauan sebagai pengawas utama Bapak Ibu, karena dari data yang sudah kita kirimkan di pendaftaran kemungkinan kita akan diberi email, melalui email informasi terkait akun yang akan bisa kita gunakan untuk masuk ke seperti yang kemarin di-share Mbak Winda itu ya. Nah ini Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, tempat pelaksanaan sudah jelas ya. Nah ini untuk jadwal kegiatan Bapak Ibu. Jadi di dalam surat pengawasan utama, saya inikan lagi ya. Coba ya saya naikkan lagi. Ini kan di sini jelas dalam surat ini mulai pada tanggal 11 sampai dengan 17 September ini kita melaksanakan nama-nama yang ada di dalam surat tugas tadi sebagai pengawas utama. Jadi mulai tanggal 11 itu kita sudah ditugaskan di kegiatan ini Bapak Ibu. Cuman untuk pelaksanaannya kita mulainya dari H-1. H-1 yaitu tugas kita bersama dengan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan penanggung jawab lokasi atau kepala sekolah memastikan kesiapan pelaksanaan seleksi kompetensi. Jadi hasil yang diharapkan dari H-1 tadi, panitia ada dan siap melaksanakan, TUK juga siap digunakan, perangkat-perangkat yang sarana prasarana pendukungnya juga sudah siap. Kita juga melibatkan Dinas Pendidikan, penanggung jawab TUK, kemudian kita juga minta bukti ya, bukti-bukti ini perlu ya, SK kepanitiaan, surat tugas. Seandainya SK kepanitiaan ini dibuat langsung jadi satu oleh dinas atau cabang dinas atau dinas provinsi, kita minta kopinya saja atau filenya saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian dokumentasi lokasi dan ruang TUK, dokumentasi lokasi dan ruang TUK ini untuk memastikan kesiapan pelaksanaan. Ini untuk H-1 pada tanggal 12 hari Minggu. Ya, tugas kita memastikan ini. Kemudian pada hari H-nya kita memastikan pelaksanaan seleksi kompetensi ini berjalan dengan baik. Ya, kita lihat mulai dari awal alur proses ini benar-benar berjalan dengan baik dan jangan lupa selalu mendokumentasikan hal-hal yang memang Bapak Ibu anggap penting dan perlu untuk bukti kita. Kemudian kita memastikan unsur-unsur petugas sudah mengawasi dan mensupervisi pelaksanaan seleksi. Ya Bapak Ibu, kita bukan pengawas ujian ya, jadi kita tidak perlu menjaga ujian. Kita cukup memastikan semua proses itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ketika ada hal-hal yang terkait dengan kendala atau permasalahan teknis, Bapak Ibu nanti kalau mendapatkan pertanyaan dari penanggung jawab atau dari panitia atau proktor, kita siap untuk meneruskan itu ke GTK. Terus terang mungkin kita tidak bisa memberi solusi ya, solusi kita hanya bisa meneruskan kalau ada kendala dan permasalahan. Tetapi ketika ada hal-hal yang kurang sesuai, mungkin kita bisa memberi masukan-masukan sebagai pengawas utama. Seperti tugas yang tadi, kita hanya memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, H-1 itu perlu sekali, atau H-2 itu kita tetap melakukan koordinasi sesuai dengan tugas tempat kita masing-masing.
Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah tahu tugasnya di kabupaten mana, di SMA atau SMK yang mana, silakan berkoordinasi dengan Capdin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang nggak punya kontak Capdin, nanti coba saya bekerja sama dengan SI ya untuk menghubungi, atau misalnya Bapak Ibu ingin ada kontak person Capdin atau sudah punya, bisa langsung menghubungi Capdin sesuai dengan tempat tugas Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Kemudian pada ini ya, paling lambat 5 hari setelah kegiatan selesai kita diwajibkan untuk melaporkan hasil pelaksanaan. Ini Bapak Ibu, ini bagian dari materi Pak Gofur. Nah, alur pelaksanaan ini Bapak Ibu, kita nggak mengikuti secara penuh 100% mulai dari awal sampai akhir ya, tapi kita memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Mulai dari kedatangan peserta, kemudian protokol yang digunakan itu cek suhu, masuk ruang tunggu, pengecekan ID, kemudian ada tanda tangan daftar hadir dan administrasi lainnya, kemudian cek suhu lagi, masuk ruang transit ya, ruang ujian, mengumpulkan tas di depan ruang atau di ruang transit mungkin disiapkan ya. Nanti kita pastikan lagi, kemudian penjelasan tata tertib, pengecekan dan lain-lain. Ini kita hanya memastikan, kita tidak mengarahkan, kita tidak memberi pengarahan di kelas atau di depan ruang ujian, tidak. Kita sepanjang melihat saja proses itu sudah berjalan atau tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan ini. Oke, ini Bapak Ibu, kemudian alurnya mungkin seperti ini. Nanti ini materinya sudah Bapak Ibu, ada yang sudah punya, ini sama dengan yang dari Pak Gofur, saya nggak buat materi sendiri. Untuk laporan kegiatannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita membuat laporan kegiatan dengan format yang sama, nanti kalau sempat saya akan buatkan template-nya, dilampirkan. Nah Bapak Ibu, selain laporan yang tertulis, kita juga harus melengkapi kelengkapan administrasi ya. Surat tugas nanti bisa jadi satu, kemudian SPPD ini tanda tangan dan stempel pejabat berwenang yang dikunjungi, kepala sekolah ya. Kemudian kopi buku rekening, tiket perjalanan ya. Ini kalau tiket perjalanan ini kalau Bapak Ibu menggunakan kendaraan pribadi, silakan Bapak Ibu kumpulkan buktinya dalam bentuk bensin ya, kartu struk dari SPBU, kemudian e-tol. Jangan lupa kalau lewat tol Bapak Ibu tarik bukti pembayaran tolnya untuk kita jadikan bukti perjalanan kita. Ya, kita juga siapkan kwitansi hotel, bil hotel yang asli. Nah, harapan kita supaya ini benar-benar otentik dari hotel, mungkin kita hindari menggunakan biro perjalanan seperti Traveloka, tiket.com dan seterusnya. Jadi kita langsung dari hotel tersebut yang mengeluarkan kwitansi hotelnya. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan pertanyaan ke depannya. Nah, kita juga ketika melakukan PCR atau swab antigen ini ada bukti. Ini nanti kita siapkan semua Bapak Ibu. Jadi sementara ini kita nggak dibekali uang muka dan seterusnya, sehingga harapan kami kita menyiapkan ini masing-masing aja dulu. Oke. Kemudian untuk pengiriman dokumen soft copy, kita sudah kemarin diberi link ya di alamat ini, dan kita sebagian besar sudah mencoba untuk mengisi data kita masing-masing di halaman ini. Nanti saya akan buka. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, hard copy ini tetap diminta oleh GTK supaya kita nggak ngirim sendiri-sendiri. Nanti ini setelah selesai kegiatan, Bapak Ibu bisa kumpulkan jadi satu di kepegawaian saja Bapak Ibu ya. Nanti bisa dengan saya atau dengan teman-teman yang ada di kepegawaian. Kita akan kumpulkan satu persatu pertanggungjawaban dalam bentuk hard copy seperti SPPD, mungkin bukti-bukti perjalanan seperti mungkin tiket, bensin dan seterusnya, dan bil hotelnya. Ini selain kita upload, kita juga mengumpulkan fisiknya untuk kita kirimkan ke GTK. Ini Bapak Ibu untuk
pendaftaran ini saya coba share screen lagi ya. Ini mungkin ada beberapa yang masih bingung dengan proses pendaftarannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya harap semuanya sudah mengisi ini ya. Pendaftaran ini untuk pengawas utama ini ketika tadi pagi Mas Mula men-share itu langsung saya cross-check-kan dengan kegiatan yang ada di sini. Jadi silakan Bapak Ibu di dalam dokumen laporan misalkan itu melengkapi dokumen ini, nanti setiap hari kita coba lihat kalaupun ada kita langsung upload, misalkan surat tugas Bapak Ibu sudah dapat, upload surat tugas. Kemudian SPP di pusat ketika Bapak Ibu sudah dapat tanda tangan, langsung upload, bentuknya PDF ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini bentuknya PDF. Nah, karena PDF, setidaknya Bapak Ibu menggunakan aplikasi dari handphone yang bisa langsung memoto format menjadi PDF ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini dan coba dipastikan lagi, tadi ada pertanyaan dari salah satu pengawas utama kita, itu nggak bisa mengedit ini. Silakan Bapak Ibu, kalau misalkan masih kesulitan, dicoba dulu untuk mengubah, disesuaikan dengan apa yang ada. Kemudian koordinat lokasi ini juga penting, nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan. Identitas ini juga harus dilengkapi semua. Kemudian aktivitas di lokasi ini nanti kita ngisi instrumen persiapan Bapak Ibu ya. Selain kita melengkapi dokumen, ini kan masih belum ada foto di depan nama lokasi, di depan plakat sekolah ya. Kemudian foto melakukan pemantauan dan seterusnya. Nah, ini nanti kita juga akan mengisi instrumen persiapan, melengkapi instrumen persiapan seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi pengen tahu instrumennya, lengkapi instrumen. Ya. Tuknya di mana, kabupaten kotanya mana, silakan dipilih. Nah, ini instrumen persiapan Dinas Pendidikan menetapkan SK, iya tinggal ya, kalau tidak ya. SK ini kita nggak membawa instrumen yang asli, ini perlu kita tanyakan kepada teman-teman yang ada di dinas maupun yang ada di TUK. Ya, kalau memang ada, kita klik ya, kalau tidak ya tidak gitu ya, sesuaikan dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu saya berharap kita mempelajari ini dulu, pertanyaan-pertanyaan ini kalau bisa dijawab, ditanyakanlah nanti pada saat persiapan atau pelaksanaan hari hanya nanti ya. Nah, lokasi TUK ini juga sebenarnya kalau memang ini bisa diisi ya, nanti kita isi sendiri ya. Kalau ada kendala, jumlah kendala dan seterusnya kita tulis di sini. Ya, kita nggak dilengkapi instrumen Bapak Ibu. Instrumennya semuanya dalam bentuk seperti ini. Jadi nanti kita berangkat pun tidak dibekali dengan ATK, dengan hal-hal yang diperlukan map dan seterusnya, itu tidak ada. Jadi kita coba perlengkapi masing-masing karena terus terang kantor juga belum menyediakan map ya untuk kami menaruh SPPD dan seterusnya, perlengkapan yang lainnya. Karena persiapan kita sangat mendadak dan Jakarta pun mendadak juga memberikan informasi ini. Ya, demikian sedikit Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan untuk persiapan kita. Jadi kami bisa berharap kita semua bisa saling membantu ya, karena terus terang saja, mohon maaf saya nggak begitu 100% memahami kegiatan ini, tetapi dengan mengikuti pembahasan baik di tingkat provinsi kemarin bersama dinas provinsi, kemarin kita ikuti bersama-sama dengan GTK, itu ya memang belum ada jawabannya yang pasti. Tetapi pengalaman Bapak Ibu, ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan GTK, itu kita ikuti saja semua proses yang ada, semua yang diminta secara benar dan tepat, maka GTK akan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak kita. Jadi kita nggak usah khawatir Bapak Ibu dengan hak-hak nanti ya, karena kemarin saya tanyakan pun jawabannya masih belum jelas berapa standar biaya hotelnya.
berapa standar transportasinya itu belum jelas. Tetapi ketika Bapak Ibu mengupload bukti-bukti semuanya lengkap ya, termasuk bensin, tol dan semuanya secara lengkap, bill hotel secara lengkap, maka itu akan diganti semuanya. Ya, jadi pagu hotel berapa? Ini ada pertanyaan. Jadi ini Bapak Ibu, memang kita belum pasti, tetapi SBM ya, standar biaya masukan di Provinsi Jawa Timur sebagaimana kantor kita itu 500.000 atau 550.000 maksimalnya. Seandainya lebih dari itu, Bapak Ibu nginepnya, ya monggo, tinggal disampaikan aja buktinya kepada GTK, diganti atau tidaknya sesuai dengan apa yang ada. Ini biasanya GTK mengganti Bapak Ibu biasanya. Cuman saya nggak berani janji dan tidak bisa menjamin ini pasti. Cuman ketika kita mengajukan sesuai dengan standar biaya, ini akan bisa diganti secara ini ya, secara penuh. Mungkin ini sedikit Bapak Ibu sharing kita, persiapan kita. Terus terang saya bukan koordinatornya. Jadi saya juga sedikit disclaimer di sini, ini tugasnya mendadak dan memang pimpinan kemarin tidak menunjuk siapa penanggung jawabnya, siapa koordinatornya, siapa pengarahnya. Cuman saya membuatkan surat tugas Bapak Ibu ya. Jadi surat tugas ke provinsi, surat tugas ke GTK ini sudah saya buatkan. Tetapi kita bersama-sama lah untuk bisa saling mensupport, saling mendukung. Ketika saya lupa, ketika teman-teman ada yang tahu, saling mengingatkan. Jadi tujuannya kita saling mengingatkan karena ini tugas yang besar. Tadi Pak Rizky juga sudah memberikan arahan kepada kita untuk melaksanakan ini. Jadi saya berharap teman-teman bisa benar-benar menyampaikanlah hal-hal yang memang bisa kita laksanakan bersama. Demikian Bapak Ibu, kita coba diskusi bersama hal-hal mungkin yang masih belum jelas atau masih kurang. Silakan Bapak Ibu ya, saya share dulu surat tugasnya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang tanya. Monggo. Mas Hadi, gak jelas suaranya Mas Hadi. Monggo Bapak Ibu, saya nggak bisa melihat ini. Boleh raise hand. Mas Saad. Ya. Cucu Mas. Oh iya Mas Ijo, monggo Mas Ijo. Iya. Mas, di situ kan tadi ada upload biaya penginapan hari 1, 2. Ya. Berarti untuk bilnya itu tiap hari kita harus minta atau bagaimana? Ya, itu pengertiannya begini. Kalau 1, 2 itu seandainya ada pergantian lokasi hotel, maka perlu bill yang kedua itu baru 2. Kalau hanya 1 bukti yang kita miliki cukup 1 saja, Mas. Berarti itu diuploadnya di hari terakhir atau bagaimana? Iya, di hari terakhir setelah lengkap. Kan kita di hari terakhir masih diberi waktu 5 hari lagi ya untuk melaksanakan laporan tadi. Terus di situ ada keterangan bil asli itu yang bagaimana Mas ya? Itu tadi Pak Juju. Ini kita langsung jawab seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bil asli itu yang keluarkan hotel asli Bapak Ibu. Jadi kalau kita di Traveloka kan hotel nggak akan mengeluarkan bil. Takutnya nggak diakui. Jadi saya makanya kalau memang kita nginep ya langsung berhubungan dengan hotelnya sehingga hotelnya mengeluarkan bilnya. Beda dengan bil yang dikeluarkan oleh agen-agen atau travel. Itu Mas Juju. Ya, jadi asli. Yang asli di scan atau di foto nanti itu yang diupload. Bermaterai? Enggak, itu kan kalau dulu Mas Yusar nggak perlu materai Mas Yusar. Ya, ini sebenarnya saya juga nggak ini loh ya. Ini saya telepon berkali-kali dari tadi malam, kontak person yang ada itu nggak dijawab-jawab Bapak Ibu. Berat juga sebenarnya. Masih belum ada keputusan ya punya Traveloka atau belum ya gitu ya? Iya, tapi takutnya kalau Traveloka itu bilnya bil promo biasanya Mas. Jadi harga rate-nya itu di bawah standar hotelnya.
Oleh karena itu hotel nggak mengeluarkan bill ketika kita menggunakan agen atau travel. Ya itu yang kita takutkan itu, sehingga harapannya asli dari hotel yang mengeluarkan. An. Iya Mbak J. Terima kasih Mas. Mbak J. Ya, terima kasih. Mohon maaf Mas Aan. Yang pertama, walaupun tidak ditunjuk oleh pimpinan, tapi kan harus tetap ada orang yang komunikasi, yang mengambil inisiatif, mengambil peran sebagai koordinator. Nah kalau kami sih sepakat Mas Aan saja, enggak apa-apa. Jadi komunikasi lewat satu orang saja. Mungkin Mas Aan yang kita sepakati sebagai satu-satunya pintu untuk komunikasi dengan pihak Jakarta terkait semuanya, baik yang terkait masalah teknis maupun yang administratif. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin akan banyak pertanyaan yang jendil-jendil. Kalau menurut saya ya ini kita diskusikan saja. Kita bikin patokan yang dari kita saja. Kalau misalnya ada pertanyaan dari Mbak Eni terkait transport, ya logikanya kalau kita di biaya transportnya itu kan berangkat dari instansi asal Mas, menuju ke kabupaten kota. Kemudian kalau kita ME kan tidak pernah kita diperhitungkan transport dalam kota, baik di kota asal maupun di kota tujuan. Kemudian terkait bill hotel, ya seperti yang biasanya kita ME. Kalau kita misalnya ada pertanyaan dari misalnya ini Mas Aan, misalnya, ini dasarnya dari mana? Ini dasarnya dari kita, dari LPMP, ada dasarnya loh. Daripada diputuskan sendiri. Kebiasaan kita di LPMP seperti ini tuh, karena tidak ada panduan atau tidak ada petunjuk dari kementerian, ya kita mengacu pada yang ada di LPMP. Kita ada di satu atap kan ya, kita sama-sama di Kemdikbud, jadi kemungkinan juga perbedaannya tidak akan terlalu besar. Jadi mungkin teman-teman sudah paham semua. Ya di kita seperti apa, ya itulah yang nanti yang kita akan lakukan, akan kita kerjakan. Bill hotel pakai metre atau enggak, ya kalau sepengetahuan saya kan kalau print out hotelnya bintang 3 kan sudah enggak perlu, apalagi nilai di bawah 1 juta misalnya seperti itu kan, itu sudah banyak diketahui. Jadi sementara seperti itu Mas Aan dari saya. Terima kasih Mas Aan. Mau sharing Mas Aan. Ya. Sebentar. Ya, ini benar Pak Jerry. Saya sepakat dengan yang Pak Jerry sampaikan, cuman menunjukkan koordinator. Tanya Mas Aan. Sik Pak. Ya Pak Kuswo. Ada 2. Nanti sebentar ya Pak Kuswo ya. Jadi ya. Kita sepakati apa yang disampaikan Pak Jerry tepat sekali ya. Jadi kita gunakan dasar sebagaimana biasanya kita, tetapi kita juga coba bisa mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya ya. Apa yang kita laksanakan, itu aja pesannya. Jadi nanti kalau ditanya, ya ini memang kami di LPMP seperti ini, standar biaya untuk perjalanannya seperti ini, standar untuk biaya hotelnya seperti ini. Itu aja ya Bapak Ibu ya, kita sepakati itu ya. Nah, kapan kita mulai menginap dan kapan kita mulai jalan? Kalau surat tugas tanggal 11 sampai 17. Nah, seandainya Bapak Ibu kita nggak tahu kuota yang ada di TUK masing-masing ya, tetapi sebelum tanggal 17 itu sudah selesai, maka ya kita harus mengakhiri kegiatan dengan alasannya memang sudah selesai kegiatannya, nggak sampai tanggal 17. Nah, itu yang kita pertanggungjawabkan ya sepanjang tugas kita itu aja. Ya, itu sedikit yang saya tambahkan. Terima kasih Pak J. Saya lanjutkan lagi Pak Kuswo, monggo Pak Kuswo. Ya, terima kasih Mas Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. 1, untuk link surat tugas sama SPPD, kapan nanti di-share-nya Mas Aan? 1. Yang kedua, untuk pengisian instrumen itu online atau kapan dimulai untuk pengisian instrumen responden pengawas utamanya? Itu aja Mas Aan, terima kasih. Iya Pak Kuswo, terima kasih. Pak Kuswo tolong dilihat lagi ya ini ya. Ini saya sharekan Pak Kuswo. Jadi sudah kelihatan ya Pak Kuswo ya. Iya udah. Ya, ini instrumennya itu nanti di sini Pak Kuswo. Pak Kuswo sudah daftar ini.
Belum Mas, belum. Nah, ya nanti kita akan coba ulang. Kemarin Mbak Winda juga sudah ngasih linknya, saya juga. Jadi silakan nanti daftar ini Pak Kuswo. Kemudian kita lengkapi isiannya. Kita masuk dulu, ya. Setelah masuk, oh ini lanjut. Ini nanti identitas Pak Kuswo ya, identitas. Setelah identitas lengkap, kemudian kita isi aktivitas di lokasi. Melengkapi dokumen Pak ya. Jadi setelah itu masuk melengkapi dokumen. Oh sorry, ini bukan masuk ya sebenarnya ya. Melengkapi dokumen Pak Kuswo. Lokasi itu di sini. Nah nanti diisi ya Bapak Ibu ya, disesuaikan. Kemudian ngirim foto. Lanjut. Nggak bisa kalau nggak diisi ya. Jadi nanti ini yang diisi Bapak Ibu. Jadi ini Pak Kuswo. Instrumen persiapannya juga begitu. Ya, diisi instrumen pelaksanaan, diisi dokumen laporan, diisi. Nah, kapan pengisian dokumen laporan? Kalau sudah lengkap diisi boleh, diisi sekarang boleh. Tapi kan enggak semua ada ini, SPPD kan kita belum jalan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa isi ketika Bapak Ibu sudah memegang buktinya. Bukti penginapan, kapan ngisinya? Ya, setelah selesai dapat buktinya Pak Kuswo. Iya, nah, supaya nggak nyerentil. Enaknya kita ngisi ini di akhir kegiatan. Udah ada semua, ya. Ya. Jelas ya. Jadi Pak Kuswo daftar dulu. Nanti setelah daftar maka Pak Kuswo akan bisa melihat satu persatu. Yang penting identitasnya dilengkapi dulu ya. Oke, mantan Pak Kuswo, oke. Makasih Mas Aan. Terima kasih. Monggo Pak Hadi silakan. Amunten Mas Aan, terkait dengan instrumen pelaksanaan, apakah itu per hari? Karena kan di situ nggak disebutkan masalahnya. Kan biasanya kalau di tempat kita itu kan per hari Mas instrumen itu kan. Biasanya kan, karena kebetulan di situ kan ada instrumen 2 yang disebutkan di situ hanya 2, yang satu itu persiapan, yang kedua kan pelaksanaan. Cuma pelaksanaannya itu kan per harinya kan berbeda-beda. Nah, apakah itu membuatnya sesuai per hari atau hanya cukup satu? Pertama itu. Yang kedua, yang terkait dengan yang di lapangan mungkin nanti sharing aja, bisa koordinasi per kabupaten masing-masing, karena terkait dengan nanti kan bisa tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky, bisa jadi nanti pelaksanaannya itu dengan tes antigen ataupun yang lainnya bisa jadi satu kan gitu. Karena terkait dengan koordinasi kabupaten kotanya nggak mungkin nanti 3 orang ini akan melakukan sendiri-sendiri, paling nggak kan cukup 1 orang. Nanti kita bareng-bareng yang di lapangannya untuk mendatangi itu, karena tujuannya sama kecuali TUK-nya, terutama yang koordinasi dengan Capdim sama kabupaten kotanya itu tadi yang dari dinas. Intinya itu aja sementara Mas Aan. Terima kasih Mas Hadi. Ini saya jadi narasumber sepertinya, ini harus menjawab pertanyaan. Ya sama-sama nggak tahu sebenarnya. Kita sharing aja saat sharing ya, betul. Ya kita sharing ya. Jadi gini Bapak Ibu, untuk laporan itu nggak per hari Bapak Ibu. Laporan itu kita evaluasi pelaksanaan di persiapan, sekali kita isi instrumennya, kemudian untuk pelaksanaan kita sekali saja ngisi instrumennya Pak. Tetapi ada kendala-kendala di proses berjalan itu yang kita catat dan kita laporkan. Jelas ya Mas Hadi ya? Jadi kalau hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima lancar ya sudah lancar, nggak ada kendala. Nah ketika ada kendala di hari-hari tertentu, nah ini yang menjadi catatan dan laporan kita, gitu Mas. Mungkin. Nah itu ya, jadi untuk lapangan, di lapangan tetap teman-teman bisa koordinasi dengan Capdin ya. Karena Capdin sudah tahu persis, dia dapat instruksi langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi, dan tempat yang ditunjuk pun saya rasa sudah siap karena kemarin juga sudah diundang semua oleh Dinas Provinsi. Mereka juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan semua yang ada, tinggal kita. Nah terus gimana Pak menghubunginya? Karena nggak punya nomor kontak person kepala sekolahnya atau proktornya. Nah nanti kita minta ke Capdin ya Bapak Ibu ya. Ada yang kesulitan untuk menghubungi Capdin kira-kira? Mohon izin Mas Aan, kalau bisa minta data sama SI terkait dengan yang bisa dihubungi di Capdim sama di dinasnya itu.
Kalau sementara kalau tidak ada itu mungkin teman-teman juga kerepotan. Iya, ini nanti saya coba minta ke SI ya, nama kontak person Cabdin ya. Atau di sini ada teman SI yang tergabung bisa membantu di-share, mungkin Pak Agung atau Pak Darsono mungkin tahu, bisa di-share juga ya nama-nama itu. Karena saya sendiri hanya beberapa Cabdin yang hafal, nggak semuanya tahu. Oke, terima kasih Mas Hadi. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan yang kita diskusikan bareng-bareng? Iya Mas Hadi. Ini berarti langkah pertama kita ini daftar dulu ya di Monef PPK Guru itu ya. Iya. Untuk kita bikin akun ya. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum bikin juga maksud saya. Jadi langkah pertama kita harus bikin itu ya. Iya, betul. Siap. Nanti dibantu di-share ya Bapak Ibu ya. Kira-kira linknya yang mana di-share. Ini surat tugas SPPD dan kontak person PAUD itu GTK sudah saya share di grup. Bapak Ibu bisa download. Nanti saya akan lengkapi dengan hal-hal yang lain di dalam perjalanan ini. Nah itu Pak Jerry sudah men-share di kolom chat kontak person Dinas Provinsi. Silakan Bapak Ibu download. Atau di-share di grup aja Pak Jerry. Mungkin bisa dibantu. Di grup WA Pak Jerry ya. Oke, siap Mas Aan. Oke. Ini Bapak Ibu saya juga punya data proktor utama, instrumen-instrumennya saya kirim juga ya. Ini saya kemarin sudah downloadi semua tapi tak cari tadi kok nggak ketemu. Ini ternyata ada di sini. Sebentar Bapak Ibu, saya bukanya. Nah, iya, ini ada Monef. Ternyata ini Bapak Ibu ada Monef dalam bentuk ini, apa namanya? Ini instrumen untuk Monefnya Pak Rizky ya, Pak Kepala ya. Waduh, macet. Ya, nanti saya akan share daftar nama proktor utamanya. Bapak Ibu bisa kontak proktor utama yang ada di sekolah Bapak Ibu ya, yang ada di daftar. Ini saya mau kirim di grup, masih belum mau jalan ini filenya. Sambil jalan aja nanti Mas Aan. Nah, ya sambil jalan ya kita lengkapi. Sama mohon izin Mas Aan, yang SPPD yang menandatangani itu apakah Cabdin atau Dinas Pendidikannya atau TUK-nya? Kepala sekolah Pak, TUK Pak. TUK-nya, yes, ya. Ya, jadi kita sudah di petunjuk yang ada di paparan itu kepala sekolah. Jadi nanti kita cukup siapkan 2 aja ya, print 2. Sebenarnya 1 pun bisa. Kita foto menggunakan PDF, kemudian kita kirim di laporan, tapi fisiknya kita bawa untuk kita kumpulkan bersama. Itu Mas Hadi. Kirim ke Jakarta fisiknya, Mas Aan? Kirim Jakarta tapi 1 pintu Pak. Nanti kumpulkan di kepek saya. Saya akan kirimkan ke Jakarta. Oke. Ya, itu biasanya Bapak Ibu. Biasanya ya, ini saya kemarin beberapa kali dengan GTK kegiatan yang jalan tanpa tanpa ada uang muka dan tanpa SPJ di depan atau di akhir kegiatan. Itu semua bukti yang kita kumpulkan ya, baik itu secara file ataupun yang fisik, itu akan diverifikasi terlebih dahulu oleh GTK. Setelah diverifikasi akan dibayarkan Bapak Ibu melalui rekening. Ini GTK seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak langsung kita selesai kegiatan kayak di LPMP, menyerahkan laporan, dapat kitir, cair. Enggak. Tapi kita serahkan laporan file, nanti file itu kemungkinan akan diproses cepat, kita dapat ya sesuai dengan file, tetapi ketika bukti fisik yang ada selisih, maka kita ditagih untuk kembalikan Bapak Ibu. Itu pernah kami alami bersama-sama beberapa teman yang ikut kegiatan GTK. Jadi kita harus mengembalikan kelebihan bayar. Seandainya laporan kita di file itu anggap saja 1 juta Bapak Ibu. Ternyata setelah dicek di berkasnya kok hanya 900.000, dia transfernya ke kita 1 juta. Tetapi ketika laporan itu hanya 100.000 secara fisik, 900.000, maka kita ditagih untuk kembalikan yang 100.000. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi tolong usahakan antara file dan fisik sama ya, sehingga nggak memalukan seperti kami kemarin itu harus mengembalikan bill hotel Bapak Ibu. Jadi kemarin kita diberi dana hotel, anggap saja 600.000 per malam, tapi kita tunjukkan bill ke mereka itu 500.000, maka kita kembalikan 100.000. Itu yang terjadi kemarin di kegiatan GTK, dan banyak teman-teman yang di fungsional ya, Widya Prada itu yang mengikuti kegiatan GTK memang nggak langsung dapat Bapak Ibu, tetapi GTK punya komitmen pasti diberi, dan itu harapan kita sih melebihi dari apa yang sudah biasa kita terima, standarnya itu di atasnya itu Bapak Ibu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, jadi harus ekstra dulu, kita harus siapkan modal dulu. Mas Heru ada ini. Mas Heru sudah mengirimkan saya file Bapak Ibu. Pak, yang kaitan dengan Pak Kuswo. Iya. Pak Kuswo kan tadi kan posisinya memang belum mendaftar. Nanti minta tolonglah di-share kembali untuk linknya daftar biar Pak Kuswo bisa daftar. Saya share Pak, nanti kita share semuanya. Iya. Ya ini saya sama Mas Heru hari ini berupaya untuk segera mencairkan tukinya Bapak Ibu untuk kita sampaikan ke keuangan. Semoga itu bisa jadi modal juga untuk kita ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Bapak ya, jadi aku menyertamu Bang. Kalau KPRI Handayani buka. Iya. Wis adongakno gitu. Iya, laris ya Mas Heru. Tambahkan sedikit boleh. Monggo Pak Pai, silakan. Iya. Iya, terima kasih kesempatannya Mas Aan. Ini mohon maaf saya tidak pakai make up, jadi ya mungkin agak kurang sedap dipandang mata. Bagus ya. Mijit. Ramah saya. Bisa saya bayangkan ketika satu kabupaten misalkan ada 3 atau lebih TUK, terus kemudian masing-masing berkoordinasi dengan Cabdin, itu nanti terkesan lucu akhirnya kalau setiap petugas nanti menghubungi Cabdin. Nah, langkah baiknya nanti di setiap kabupaten itu ada, kalau dulu kita di kegiatan-kegiatan yang lalu ya, bukan di kehidupannya sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang lalu kan memang ada korkap, tujuannya untuk merapikan koordinasi itu biar enggak masing-masing menghubungi, nanti terkesan LPMP tidak terkoordinir dengan baik. Nah, walaupun di surat tugas mungkin tidak tersurat, tapi saya yakin kok ini Bapak-Bapak pimpinan termasuk Mas Aan, Pak Kasubag TU pasti sudah menyusun komposisi yang sangat pas, dan secara tersurat saya yakin di antara teman-teman dalam satu kabupaten bisa berkoordinasi dan salah satulah gitu. Supaya nanti di sana juga enggak dapatnya si Cabdi bingung, ini sudah nelpon, nanti ada lagi yang nelpon dari LPMP gitu ya. Terus yang kedua, saya bisa bayangkan biasanya kan kita agak spot jantung itu hari pertama, sesi pertama ya, pelaksanaannya belum lancar atau sebagainya gitu ya. Nah itu sejauh itu negara pun lebih buka gitu. Saya bisa bayangkan kalaupun toh ada helpdesk di Jakarta itu kan orangnya juga terbatas gitu ya. Nah, ini menyambung apa yang disampaikan Pak Jerry tadi. Meskipun kalau misalkan seandainya ada kendala itu cukup satu pintu tadi yang menyampaikan ke sana, dan saya yakin Mas Aan sudah membuka komunikasi ini sebelumnya dengan Jakarta. Nah, supaya nanti enggak masing-masing berupaya menghubungi helpdesk yang di pusat itu malah profit, dan saya yakin nanti juga lama gitu ya. Nah, barangkali kalau memang menemui kendala di hari pertama ya bisa disampaikan di WA grup dulu. Kalau ada beberapa kendala nanti kan cukup tinggal kopi itu dikolek langsung disampaikan ke pusat, cukup salah satu gitu. Saya kira itu akan mendapatkan perhatian daripada masing-masing TUK menyampaikan ke sana. Jadi ketiganya lebih baik kalau memang ada korkapnya,
walaupun Iya, tidak Pak. dalam surat tugas. Itu nanti laporan juga mestinya ya ke Pak Ana di hari pertama lah paling tidak, Kabupaten A berjalan lancar, Kabupaten B berjalan lancar itu. Nah, ini penting juga sih untuk nanti itu kalau tidak ada informasi itu ibaratnya kita punya pinjaman 100.000 itu kalau apa namanya tidak ada informasi seperti itu, nah, seakan-akan ini masih tetap 100 belum ada penjelasan. Kalau sudah ada informasi seperti itu yang Kabupaten A, Kabupaten B berjalan lancar itu kan pinjamannya 100.000 itu sudah berkurang jadi 50.000 lah kata-kata seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu Mas An. Terus sama ini instrumen tadi yang instrumen apa namanya instrumen persiapan ini nanti kalau saya sempat ya saya cobalah poin-poinnya itu saya copy Excel atau Word nanti bisa di-share di grup. Sebab kalau kita memeriksa instrumen itu by apa namanya aplikasi itu ya juga enggak efektif juga ya nanti di lapangan mau menanyakan friend buka di sini gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Pai. Waduh, ini benar-benar pencerahan ini. Benar Pak. Jadi kita tunjuk korkap aja Pak langsung ya Pak ya. Ini di halaman ini ada surat tugas Bapak Ibu Gresik. Itu ada Mbak Eni, Mbak Ekanita sama Mbak Estu. Korkapnya langsung Mbak Eni. Itu loh Pak maksudnya. Jadi terus Mojokerto ini ada Mas Evan, saya Mbak Emi sama Mbak Fat. Korkapnya Mas Evan. Ya, karena saya ini terus di Bojonegoro Pak Gito, Mas Nur, Mbak Nurma, Mpok Wiwi, korkapnya Pak Gito atau Mas Nur, monggo disepakati aja, kita tunjuk, mungkin Pak Gito, ya, Tulungagung Pak Jerry, Pak Suisar, Pak Diana, Dinas, Pak korkapnya, udah gitu kok komposisinya Pak, Pasuruan ini Mbak Tika, Mbak Nana, nanti korkapnya Mbak Tika. Probolinggo Pak Agung ya korkapnya ya, Kap Probolinggo ya. Ini cewek-cewek semua, Pak Agung paling ganteng ini. Situ Bondo ada Mas Mula, ada Pak Heru, ada Pak Darsono. Korkapnya anggap aja Pak Mula aja. Itu Heru ya, Pak Heru. Korkapnya. Ya, Jember Mas Kolis ini korkapnya. Paling ganteng Mas Kolis ini di Jember. Paling berbulu. Iya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi itu Banyuwangi Mbak Agustin, Pak Anis, Pak Imron, Pak Kuspo. Korkapnya Mbak Agustin ya, Banyuwangi ya. Itu nomornya kamu kasih. Ya, kemudian Agustin soalnya pesen. Iyalah. Ini ngalu dewe. Wis nanti ya, terus ini ya Banyuwangi sudah, kemudian Pamekasan Pak Rifai langsung korkap. Pak Rifai, Pak Arifin, Pak Karno. Ya. Terus untuk Sampang ini ada Mas Hadi, Pak Imam sama Mbak Heri. Mbak Heri mohon maaf Mbak Heri susah kita menempatkan akhirnya di Sampang ya Mbak Heri ya. Sama Mas Imam nanti ya korkapnya bisa Mas Imam atau Mas Hadi. Mas Hadi aja ya korkapnya ya. Sampang. Sumenep ada Mas Enggar, Mas Haris, Mas Juju, korkapnya Mas Juju ya, Sumenep ya. Kemudian untuk Bangkalan ini Mbak Yani, Mbak Betty, Mbak Maya sama Mbak Keken. Monggo korkapnya Mbak Keken aja. Supaya ini. Terus Kota Surabaya korkapnya Mbak Eka ya. Kemudian Mbak Winda Kota Kediri sendiri otomatis langsung korkap ini. Mbak Fat ikut Mojokerto, kemudian Pak Oki ikut Pasuruan, korkapnya Mbak Tika. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, di surat tugas ini terhitung mulai Sabtu sampai dengan Jumat 11 sampai 17. Ini global. Ketika nanti di TUK Bapak Ibu nggak sampai tanggal 17 sudah selesai ya, sudah pulang Bapak Ibu. Kita laporkan sesuai dengan realnya kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Korkapnya sudah jelas, jadi nanti masing-masing korkap bisa mengkoordinir teman-teman yang ada di kabupaten. Terus terang ini tempatnya nggak sama Bapak Ibu, seperti di Probolinggo itu agak mentang sedikit ya. Ada yang di Keraksaan, ada yang di mana ini Probolinggo ini, kasihan ya. Ada yang di Ngas, ada yang di Dringu. Ya di Dringu, yang Keraksaan dekat, tetapi yang Dringu dan Tongas ini agak jauh dengan Keraksaan.
Ya sabar ya Vi ya, nanti dikondisikan ya. Mbak Yanti bisa ini, ya. Sama Mbak Cia. Terkait dengan foto yang kesiapan itu kan ada pertanyaan, intinya kan ada foto perjalanan. Foto perjalanan, kalau tidak salah itu ada permintaan. Ya itu posisinya perjalanannya di lokasi atau mau di atau di hotel atau dijalankan kita biar sama nanti. Saya cek dulu Mas Hadi. Saya kemarin kebetulan bisa buka, tapi hari ini saya nggak bisa masuk lagi. Waktu pembekalan Jakarta itu langsung saya daftar bisa. Nggak ada foto perjalanan Mas Hadi. Saya buka nggak bisa. Mas Hadi ini ya foto ya, coba ya. Iya. Jadi ada bukti perjalanan, bukan foto Mas Hadi. Bukan foto. Ya, fotonya itu foto Mas Hadi di depan sekolahnya. Ya, kalau itu sudah ada. Foto pertanyaannya gini Mas. Pemantauan. Karena kan daftar saya kan pas waktu pembekalan itu. Sekarang kok nggak bisa dibuka, apa harus daftar lagi? Bisa nggak? Kuncinya di sini ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu masuk di sini. Ini harus email dan kode ini harus tahu Bapak Ibu, harus match. Ketika Bapak Ibu masukkan nggak match, maka nggak bisa masuk. Ya, kuncinya di sini ya. Jadi jangan lupa kode. Kalau lupa maka ketik lupa. Jika lupa kode ketik lupa. Di sini diketik lupa gitu ya. Nanti akan dapat email gitu. Masalahnya gini Mas An, ini kan saya juga sudah buka lagi, tapi nggak bisa dibuka kan di bawahnya minta kayak biasanya kita membuka double kode itu, tapi kode sudah dimasukkan, diklik masuk nggak mau masuk, padahal sinyal juga bagus. Wah iya, mungkin dicoba nanti lagi Mas. Ini saya buka nggak ada masalah sebenarnya. Atau daftar jangan daftar ganda ya Bapak Ibu ya. Satu aja itu diupayakan. Nanti ketika ada masalah seperti Mas Hadi, coba nanti kita bantu selesaikan Mas Hadi. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang di chat? Oh. Di chat itu kincair gitu ya. Pak mau tanya. Iya Mbak Ana, monggo silakan. Untuk SPPD nanti kan kita print sendiri ya. Iya. Ini di kertas apa? Terus berapa rangkap? Rangkap berapa? Dibuat rangkap 2 saja Bu Ana, kertasnya sebisanya folio ya biasanya ya. Kalau nggak ada A4 ya nggak apa-apa Bu Ana. Jadi nggak ada ketentuan seperti kemarin dinas provinsi. Yeah. Kalau dinas provinsi itu sudah ada ketentuan terikat, harus kertas ini harus diisi ini. Jadi SPPD-nya sudah nama perintilan semua kemarin. Ini kayaknya nggak ada itu. Ya, kita sesuaikan aja A4 atau F4. Monggo seadanya teman-teman. Iya, terus. Tapi kalau lebih bagus seragam ya kita seragamkan A4 saja ya. Kayaknya gitu maksudnya biar seragam. F4 Masaan? Hah? F4 nggak cukup kalau A4. Oh F4, kelihatan kolomnya panjang ya, berarti F4 ya. SPPD itu biasanya memang F4. Ya Mas ini ada dari yang keuangan. Bisa dibantu iya Mbak Yani. Maaf, takutnya maksudnya sudah ada yang nanya atau apa. Kembali lagi berkaitan dengan bill hotel. Bisa nggak pakai 2 nama kayak tempat kita gitu kan? Tadi Pak C ngomongnya ya wes ketentuannya ngikuti yang di tempat kita, cuma ya memastikan aja lagi bisa nggak dibikin kayak kalau di tempat kita kalau rate-nya 500, kalau memang 2 nama bisa 1 juta gitu, bisa nggak ya? Jenis kelaminnya sama atau enggak itu? Mbak Yani, itu 1 bill 1 nama Mbak Yani. Kalau GTK gitu, nggih. Jadi dia nggak menghendaki 1 kamar berdua. Jadi 1 kamar 1 nama. Oke. Ya, jadi itu ketentuan yang dari GTK itu 1 kamar 1 orang. Kalau gabungan gitu kan biasanya 1 kamar berdua Mbak Yani. Iya. Oh ya. Makasih. Gitu ya. Pak An? Iya Pak Agung. Tadi ada yang poin keberapa itu ada hasil rapid antigen itu apa melakukan apa? Monggo, karena kemarin ada pertanyaan juga dari Mbak Winda ya terkait pelaksanaan bisa nggak di kantor. Saya nggak berani Bapak Ibu karena kegiatan ini kan masing-masing ya, dan kita di rumah masing-masing. Kalau kita kumpulkan lagi waktunya hari ini tok.
Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin melengkapi dengan rapid masing-masing, kemudian nanti hasilnya dilaporkan di dalam laporan. Kok nggak ada kolom laporannya, ya diisi aja untuk pengeluaran perjalanan, masukkan rapidnya itu di sana, diupload di sana, gitu Pak Agung. Jadi Bapak Ibu untuk bukti perjalanan itu bisa dijadikan satu, misalkan ada 3 halaman, Bapak Ibu jadikan satu PDF 3 halaman itu, termasuk rapidnya sekalian, diupload. Jadi jangan cuma satu bukti, kayak bill hotel Bapak Ibu pindah-pindah nginepnya, yaitu ada 2 saja, jadi bisa diupload di yang ke-1 dan kedua. Tapi kalau ada 3, ya dijadikan 1 saja buktinya itu. Itu Pak Agung ya. Pada saat berangkat toh ya Pak ya, pulangnya kita nggak usah rapid lagi dari nggak usah Pak. Itu nggak usah ya. Nggak usah. Terima kasih Pak. Jadi rapidnya masing-masing ya Bapak Ibu ya, dilengkapi sendiri, bisa rapid di Bakti Rahayu langsung atau di yang terdekat dengan Bapak Ibu siapkan, nanti Bapak Ibu minta bukti pembayarannya itu diupload. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Tambahan sedikit Mas. Oke, Mas Imam, monggo. Rapid itu kan berlakunya cuma 2 hari ya. Kita pelaksanakan sampai 5 hari atau hari ke-7 itu juga. Itu gimana Mas? Rapid ulang lagi atau cukup sekali aja waktu berangkat atau gimana Mas? Saya rasa sekali saja Mas Imam. Oke. Ya, sekali aja ya. Karena di situ nggak dijelaskan juga di dalam paparan itu berapa kalinya. Pulang gitu nggak perlu rapid lagi Mas mungkin Mas? Monggo kalau Bapak Ibu rapid pulang dilaporkan rapidnya, karena kami juga bukan penyelenggara seperti kita di LPMP ya yang bisa masuk rapid pulang rapid, tetapi ini kan GTK. Apakah GTK mengganti, kan itu pertanyaannya nantinya Mas. Apakah GTK mengganti rapid berangkat dan rapid pulangnya? Kalau ada buktinya, saya rasa GTK pasti mengganti. Cuman saya nggak berani jamin. Ya untuk jaga-jaga satu aja Mas Imam. Oke, siap. Gitu ya. Dan harapan kita tetap menjaga protokol itu benar-benar kita buat sehingga kita semua tetap aman. Itu Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang menambahkan sharing ini? Pak Guswo siap ya? Itu sudah di-share Mas Kolis Pak Guswo. Bisa langsung dicoba di laptop Pak Guswo ya. Kalau memang bisa di handphone silakan, tapi saran saya pakai laptop saja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk kemudahan kita itu memang kadang handphone itu bisa kita gunakan, tetapi ketika ada kendala kita coba nanti bisa kerjasama dengan proktor atau dengan pihak sekolah untuk ngeprint dan lain-lain. Ketika kita butuhkan kita minta bantuan sekolah juga nggak masalah ya Bapak Ibu. Yang penting kita sampaikan dengan santun permohonan minta tolongnya itu, terus kemudian menggunakan komputer atau apapun yang untuk melengkapi laporan kita, monggo kalau Bapak Ibu tidak punya laptop. Jadi bisa menggunakan fasilitas yang ada di TUK, di komputer yang ada di lab atau di ruang-ruang komputer yang ada, kita bisa minta tolong. Kalau Bapak Ibu bawa laptop sendiri, nggak ada masalah dengan proses pelaporannya ini. Itu aja Bapak Ibu pesannya. Mohon izin Pak, untuk link yang catum data ini kita kan harus masukkan. Belum Pak. Belum ada Pak ya Bang? Iya, nanti kalau sudah dapat saya akan kirim Pak. Ini saya juga ngejar itu, karena dasar untuk membuat akun itu yang buat GTK Pak. GTK berdasarkan surat tugas kita. Surat tugas kita itu selain surat tugas yang seperti saya kirimkan ke Bapak Ibu, kita juga kirim Excel-nya. Nah, apakah itu nanti keluar akunnya di mana? Ini saya dari pagi tadi menghubungi 3 nomor yang ada yang di kontak person itu, belum ada yang ngangkat. Saya yakin GTK sendiri juga mumet Bapak Ibu memikirkan ini. Ya. Tetapi mau nggak mau harus jalan, jadi ya kita juga begitu. Nah, pesan kemarin yang saya tangkap dari Bu Tati, Kabid GTK Dinas Provinsi, itu kan kita harus berkoordinasi Bapak Ibu. Jadi ya ini koordinasi kita tetap kepada dinas atau cabang dinas. Nah, karena tempat kita itu di TUK, otomatis TUK-nya SMA SMK koordinasinya hanya dengan dinas pendidik cabang dinas saja Bapak Ibu.
Jadi silakan, tadi Pak Jerry sudah mengirimkan daftar kontak person cabang dinas sesuai dengan dinas Bapak Ibu. Yang menghubungi cukup koordinator kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Nggak usah satu-satu nelpon cabang dinas. Jadi seperti Mas Kolis nelpon yang Jember. Nah itu aja. Jadi nggak nanti setiap kita nelpon. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu terus nanti ketika sudah tugas besok ya, terutama hari Minggu itu kita coba mempersiapkan. Kalau misalkan hari ini siap-siap berangkat ya nggak apa-apa, tapi yang di surat tugas kan tanggal 11 mulai hari Sabtu. Asumsinya Sabtu itu perjalanannya Bapak Ibu. Sabtu itu perjalanannya, Minggu itu kita H-1 untuk memastikan kesiapannya. Hari Senin itu baru hari hanya kita memantau. Kita nggak perlu jadi pengawas seperti pengawas UKG Bapak Ibu. Karena posisi kita bukan mengawasi ujian. Itu ada sendiri petugasnya dan hak-hak mereka itu dijamin oleh dinas provinsi semua. Tugas kita cukup mengawasi pelaksanaan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan itu, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jadi bukan seperti pengawas UKG ya, tapi kita lebih ke pengawas pusat. Ketika orang pusat datang itu apa yang dilakukan. Nah itu tugas kita adalah pengawas utama. Tetapi kita juga harus siap ketika ada kendala, pertanyaan, permasalahan untuk menjawab itu semua. Ya itu ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Perasaan izin. Iya Mbak Winda, monggo. Mas, saya punten. Jadi yang tadi kayak barusan Mas Aan sampaikan itu untuk kita bukan seperti pengawas UKG. Berarti kita kalau misalnya nanti diminta untuk memberikan sambutan kah, biasanya pas hari pertama kan suka ada seperti itu ya, itu apakah kita juga melakukannya atau bagaimana? Nggak ada Bu, ini langsung ujian Bu Winda. Oh iya. Jadi kita cukup koordinasi dengan penanggung jawab TUK-nya ya Bapak Ibu ya, sama melihat pemastian apakah ini berjalan dengan baik atau tidak. Jadi kita nggak memberikan arahan sambutan di depan kepada peserta P3K itu enggak. P3K langsung ujian masuk ya. Jadi kita nggak ada arahan-arahan lagi, itu panitia nanti yang mengarahkan seperti setiap peserta yang datang harus begini itu diarahkan oleh panitia setempat. Tugas kita melihat, memantau, mengawasi apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Itu aja Mbak Win. Ya, kemudian itu tadi Mas yang kayak Mas Aan sampaikan, untuk misalkan ada permasalahan di TUK kita harus diminta untuk cepat tanggap. Itu dalam artian kita komunikasinya ke pusatnya langsung atau pripun? Iya, ini yang tadi sudah disampaikan Pak Rifai ya. Jadi silakan berkoordinasi ke teman-teman yang sudah ditunjuk jadi koordinator. Kalau Mbak Winda kan sendirian di Kota Kediri, nanti langsung ke saya Mbak Win ya. Nanti saya yang akan sampaikan ke pusat. Tetapi ketika itu terjadi dalam hal kendala teknis Bapak Ibu, ada proktor utama, ada proktor setempat. Hal-hal yang teknis itu proktor yang menghandle. Ya, ada dua proktor ya, proktor utama itu sama seperti kita pengawas utama ditunjuk dan di SK-kan oleh GTK. Nah, tetapi ada juga proktor yang memang memantau, memastikan jalannya sistem ujiannya. Itu ada. Jadi kalau ada kendala teknis itu proktor, tetapi jika ada pertanyaan-pertanyaan misalkan seperti kemarin ada peserta yang kalau positif gimana, tapi dia tetap masuk. Nah ini jawaban yang kita tangkap kemarin kan, sekolah harus menyiapkan ruang khusus untuk mereka-mereka yang mungkin ketika dicek suhunya lebih dari 37 derajat dan mungkin juga terkonfirmasi positif dan lain-lain, itu nggak boleh dijadikan satu. Nah kita pastikan ada nggak sekolah A menyiapkan ini. Ya, ketika nggak ada, ketika nggak siap, nah ini yang mungkin bisa jadi laporan kita di dalam pengawasan. Apakah kita berhak menghentikan? Tidak, tetap jalan ya Bapak Ibu ya. Kita nggak berhak mengambil tindakan, mengambil sikap di dalam proses itu, gitu ya. Jadi ya memantau aja ya Mas, nggak ngambil keputusan apapun ya. Baik, terima kasih Mas. Betul. Tapi melaporkan ya Mbak ya, tetap melaporkan kejadian-kejadian atau hal-hal yang dianggap sebagai kendala atau permasalahan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan, gitu Mbak. Baik, terima kasih Mas. Ya.
Ada lagi Bapak Ibu, sudah jam 11. Masaan, satu Masaan. Ya, silakan Mbak Tik. Ini Masaan, tadi saya sudah sempat koordinasi dengan Capdin Pasuruan ini. Nah, sudah koordinasi untuk bertemu dengan Capdin, mereka sudah siap. Hanya saja ada satu pertanyaan. Untuk di Pasuruan itu selain LPMP apa ada petugas yang lain, Gih? Kalau dari unit kerja yang lain, maksudnya dari UPT yang lain, karena mereka mempertanyakan yang di salah satu TUK yang justru paling banyak itu kok kenapa enggak didatangi? Nah itu pikiran saya mungkin ada dari UPT lain. Nah jadi bisa Kak kalau yang surat yang awal yang dari tanggal 9 September tuh bisa di-share juga enggak Mas Andi di grup? Jadi kita tahu kalau di satu kabupaten tuh ada tim lain juga gitu loh Mas Andi. Ini Mbak, ya nanti akan saya share ya. Ini ya Mbak ya. Jadi ada LPMP, ada P4TK. Oh makanya, soalnya yang saya tadi disuruh kumpul itu di SMKN Purwosari gitu loh. Saya kan nggak tahu kalau kalau ada dari P4TK di sana. Jadi ini juga bisa jadi dari P4TK kan juga akan menghubungi narah hubung yang ada yang sama di Kabupaten Pasuruan itu. Ya, ini nanti saya share. Tapi ini Bapak Ibu, ini kan ada sekitar 28. 28 halaman. Cuman ini yang lampiran 2 ini dianggap fill ya, salah ya sama mereka ya. Sehingga yang kita jadikan acuan ini cukup yang lampiran 1 aja Bapak Ibu. Ini saya hapus dulu ya supaya nggak menimbulkan kebingungan kita. Nanti ini saya share juga Bapak Ibu. Ini yang salah Bapak Ibu. Jadi nggak cocok. Di surat tugas di depan itu 11 sampai 17, tetapi di lampiran ini 12 sampai 17. Ini yang masih salah ya. Jadi ini nanti akan saya share sehingga Bapak Ibu bisa melihat seperti yang disampaikan Mbak Tika tadi kok yang satunya belum dihubungi. Ya memang belum, mungkin ini P4TK-nya belum berkoordinasi seperti kita saat ini. Ya ini nanti saya share. Satu lagi Mas An, tadi informasi di awal oleh Pak Rizky kan kalau H-1 terkait kita memantau persiapan untuk swab ya peserta. Nah ini tadi kami dapat informasi kalau untuk swab itu di Pasuruan itu dilaksanakan di masing-masing puskesmas. Kalau di kota Pasuruan itu dipusatkan di rumah sakit kota. Jadi kita nanti ke sana berarti nggih hari kedua itu nggih. Nggak usah mantau ke sananya Mbak Tika. Nggak usah. Jadi kita nggak perlu melihat proses swabnya. Jadi kita hanya melihat di H-1 itu kesiapannya saja Mbak Tika. Kesiapan tempat. Bukannya besok itu yang melihat kesiapan? Enggak. H-1 Mbak Tika, besok itu perjalanannya. Oh begitu. Jadi, tapi kalau besok misalnya dinas minta besok ke sana bisa ya, nggak apa-apa ya? Ya sampai atur dengan dinas, makanya koordinasi itu perlu ya. Yaitu seperti yang Mbak Tika ini ya. Jadi yang kita jadikan patokan ini ya. Jadi H-1 unsur dinas ini memastikan kesiapan tugas pengawas utama di situ, tidak melihat peserta rapid atau menyaksikan bagaimana swab dan seterusnya. Jadi hasil yang diminta di H-1 itu panitianya siap, ada SK kepanitiaan, ada surat tugas. Ini kalau ada filenya kita minta, tuknya juga gitu sudah siap. Kita foto-foto ruangannya di H-1 loh ya, hari Minggu ya Bapak Ibu ya ini ya. Seandainya H-1-nya Bapak Ibu gunakan hari Jumatnya, Sabtunya besok, monggo. Tapi ini harus, unsur-unsur ini harus dilengkapi semua. Ya, Mas An, siap ya, Mas Turun. Terima kasih. Ya Bapak Ibu ada lagi? Silakan, tadi Mbak Tika sudah koordinasi, monggo teman-teman bisa berkoordinasi karena surat tugas sudah ada. Silakan berkoordinasi mulai hari ini. Ini bentuk komunikasi kita dengan dinas sehingga kita pastikan teman-teman di TUK juga sudah siap untuk melaksanakan tes ini. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Belum itu Mas En, saya japri kan jenengan. Waduh, japri ya. Oh iya Mas Hadi, nanti coba kita ini ya. Terima kasih. Mas Ya. Mas Aan. Oke Mbak Yanti, monggo. Saya nggak kelihatan Mbak Yanti di mana ini. Gini Mas Aan, seandainya
waktu pelaksanaan nanti ada kejadian luar biasa, misalkan kecurangan, misalkan joki atau apa gitu, nanti solusinya gimana Mas? Kita koordinasi dengan siapa? Ya, di sini memang kalau itu ketahuan joki tidak sama, itu kan ada panitia Mbak. Ya, jadi kita tetap sama dengan dinas Mbak Yanti ya. Kalau kita sudah yakin itu joki, otomatis tidak boleh. Ya, otomatis tidak boleh dan itu kita cegah supaya tidak melanjutkan tesnya. Itu nanti koordinasinya dengan siapa? Dengan dinas dan panitia setempat Mbak Yanti ya. Itu langsung bisa diatasi sendiri. Tapi itu jadi catatan Mbak Yanti selaku pengawas utama. Ya, gitu ya Mbak Yanti ya. Jadi cukup dicatat, dijadikan ini, tapi tindakan apa itu nanti dari ini dari panitia. Oke. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah siap ya? Silakan. Sambil berjalan koordinasi besok aja Mas. Ya, sambil jalan ya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan silakan gunakan grup ya. Apa ada yang nggak ada di grup? Semuanya sudah ada di grup pastinya ya. Ya, Bapak Ibu, kalau sudah cukup, ini sudah jam 11, teman-teman akan siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada persiapan kita. Silakan Bapak Ibu mendaftarkan. Tadi Mas Hadi masih kendala, nanti saya akan coba bantu. Kemudian untuk teman-teman yang sudah siap, silakan mencetak sendiri-sendiri ya SPPD-nya, surat tugasnya. Kemudian Bapak Ibu bisa mencicil untuk mengisi data-data yang ada di laporan, dan saya akan upayakan untuk aplikasi akun yang perlu kita isi yang kedua tadi ini masih belum ada, sehingga saya akan coba mencari tahu untuk mendapatkan user account-nya masing-masing. Demikian Bapak Ibu, kalau sudah cukup kita akhiri saja. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa dilanjutkan di grup WA. Demikian Bapak Ibu ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Akhir kata kami sampaikan selamat bertugas. Semoga semuanya tetap sehat dan lancar di dalam melaksanakan tugas kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.